Cahaya semakin kuat, dan bayangan yang ditutupi oleh jari-jari raksasa menjadi semakin megah, sampai suara besar menghancurkan langit yang memadamkan bumi meledak, dan siluet Yu Heng diselimuti di dalamnya. Bang! Tanda seru! Tanda seru! 9 pencapaian kecil lapisan surgawi. Salah satu patriarki Wolf tertua, Yu Heng mati. Jari raksasa itu berubah menjadi langit dan meledak, tetapi daging Yu Heng sangat tidak berarti. Suara keras ini telah menarik perhatian semua pembangkit tenaga listrik. Ketika Anda melihat langit bersinar, itu semua karena pengadilan sepenuhnya hancur. Yu Heng sudah mati. Lebih tua. Bajingan kecil, bunuh hidupmu. Yulan meraung dan tampak ketakutan. Dia tidak asing dengan jari tumpul ini. 2 bulan lalu, saudara laki-lakinya dihancurkan sampai mati di depannya. Tapi baru di bulan Februari, jari raksasa ini jatuh, dan dia mampu menekan dan membunuh patriarki ulangnya. Cahaya meledak. Tetapi melihat bayangan senjata terbang keluar, dan melihat senjata perang darah naga terbang ke tangan Qin Yichen. Itu adalah peninggalan Yu Heng, dan di antara mereka ada tanda dari klan macan tutul. Di hadapan jari yang mengerikan ini, bahkan Yuan Che merasakan sedikit getaran di hatinya, karena dia takut pada tubuhnya yang berdaging dan takut untuk mengguncangnya. Wu Chang juga tertegun. Meski Yu Heng adalah yang terlemah dari ketiga orang mereka, itu juga cukup melumpuhkan keberadaan penonton. Siapa sangka bahwa dia dipenggal oleh seorang junior dari Golden Immortal 7 Heavenly Layer. Terlepas dari pertarungan setelah jatuh dari platform batu, Wu Changbian samar-samar memperhatikan bahwa Yu Heng tidak dapat menahan bocah itu. Tetapi tidak menyangka, dia dikalahkan begitu sederhana, dia mati begitu cepat. Ini mengacu pada banyak pembangkit tenaga listrik yang hanya ingin membuka kupu-kupu Zhongshan dan yang lainnya, dan saling memandang dengan cemas, melihat teror di mata yang lain. Tidak ada yang berani bergerak. Mei Wuyan juga malu dengan bunga. Jika jari ini jatuh di kepalanya, mungkin akan hilang aromanya dan batu giok yang hancur. Dengan satu jari menekan dan membunuh Yu Heng, napas Qin Yichen lebih kuat, mata bintang seperti listrik, melirik, jatuh pada Yuan Che, dengan dingin tersenyum. Sekarang, 3-2. Yuan Che kaget, tapi kemudian tersenyum. Juga, token Yu Heng milik orang tua itu. Namun, itu tidak menunggu Yuan Che untuk mengambil tindakan, tetapi dia melihat bahwa 2 jari Qin Yichen sedikit terangkat. Kemudian, langit yang telah runtuh kembali mengeluarkan suara keras, dan 2 jari raksasa yang optimis datang lagi. Kedua jari raksasa King Tian ini menutupi langit dan mengguncang bumi, menggigilkan bumi dan menutupi kepala Yuan Che. Pada saat itu, Yuan Che merasa kedinginan, seolah-olah udaranya hancur, membuatnya sesak napas. Lengan langit kekuatan ajaib kera. Saya melihat Yuan Che berteriak keras. Dalam menghadapi gerakan pembunuhan yang mengerikan ini, dia tidak berani sembarangan. Kekuatan abadi melonjak menjadi iblis kera Tongtian setinggi 100 zang. Dan iblis kera itu memiliki 6 lengan, dan ke-6 lengan itu terangkat tinggi. Tampaknya perlu untuk mengukur seberapa tinggi langit. Itu adalah langit untuk Yuan Che. Hong lama. 2 jari raksasa King Tian jatuh bersamaan, dan 6 lengan iblis kera itu terentang. Tetapi pada saat bersentuhan, mereka melihat tubuh besar iblis kera Zhang bergetar. Kakinya tiba-tiba tenggelam, membuat Yuan Che di kakinya menjadi serigala. Perubahan wajah yang tiba-tiba. Yuan Che mengertakkan gigi dan tidak berani bersantai sedikit pun. Dia hanya mendesak kekuatan abadi untuk mendukung kekuatan iblis kera Zhang yang diburu. 2 jari Qin Yichen sedikit bengkok. Tampaknya gerakan kecil ujung jarinya sangat lambat, tetapi setiap kali ujung jarinya tenggelam, jari raksasa Optimus akan jatuh seperti 1000 gunung. Lambat laun, punggung lebar kera iblis itu bengkok, wajahnya bengkok, dan giginya retak. Tetapi itu seperti monyet keras kepala yang tertindas oleh pegunungan. Belum mati. Qin Yichen melihat bahwa iblis kera itu sangat keras hati, dan dia tiba-tiba mengangkat alisnya, dan di mata bintangnya yang tajam, dia menembakkan keganasan. Tiba-tiba, itu jari lain, dan saya ingin mengangkatnya perlahan. Saat ujung jari Qin Yichen terangkat, langit runtuh dan runtuh, mengirimkan gelombang yang mengerikan. Tampaknya langit pun akan hancur dan hancur. Di bawah fluktuasi seperti itu, Yuan Che bergetar seperti dedak saringan dan tampak pucat, dan iblis kera memiliki 6 tangan yang terpelintir. Jika dia masih hidup, lengannya harus dipatahkan dan tulang tangannya akan dihancurkan. Meski begitu, iblis kera tampaknya kelelahan, dan tubuh Zhang yang diburu sulit ditopang. Jari-jari Qin Yichen terangkat sedikit, tetapi lutut iblis kera tenggelam dan bengkok. Dan juga, mata Yuan Che retak, dan kedua jari raksasa itu cukup menakutkan. Jari ketiga ini jatuh, karena takut bahwa kekuatan ajaib keralah yang akan menghancurkan lengan surgawi dalam sekejap. Saya melihat ujung jari, menembus langit, dan memalingkan muka darinya, seolah-olah ada jari yang mengamuk dengan santai. Tapi kain itu adalah langit yang menggantung di atas kepala semua orang, dan prestise jari itu bisa dibayangkan. Saat ini,
banyak pembangkit tenaga listrik hanya merasa gemetar. Darah mendidih kembali. Tubuh mereka retak, dan hati mereka bergetar. Gigi Yuanche hampir retak, dan tubuh beberapa 10 Zhang Wuchangna juga gelisah. Dengan 1000 kaki gemetar, Tuan Muda Qin, ambil kekuatan sihir. Qin Yichen mengabaikannya. Tetapi Great Finger belum jatuh. Tetapi dia mendengar suara keras. Dan ketika dia memalingkan muka, dia melihat patung Shen Wuji retak. Tidak baik. Bahkan patung-patung di peninggalan dewa ini rusak. Jadi peninggalan dewa ini takut runtuh. Qin Yichen benar. Dia mendongak dan melihat bahwa karena jari ketiganya, dia menembus langit, membuat langit seperti pecahan kaca, dan retakan itu dengan cepat melebar. Di antara bekas luka, Xian Wei mengamuk, dan Yu Wei di Guts Vestige telah diperas menjadi bola, mempercepat runtuhnya Guts Vestige. Yuanche berteriak, jika kamu bertarung lagi, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kulit Qin Yichen tenggelam, niat membunuh tidak berkurang, tetapi melihat wajah cantik Mei Wuyan ketakutan, menyatu di seluruh bunga dan tanaman merambat, berkedip kembali. Tuan Muda Qin, cepat pergi, peninggalan dewa runtuh, sangat berbahaya. Mata Qin Yichen berkedip-kedip, kekuatan dahsyat Guts Vestige yang runtuh sangat sombong. Tetapi dia secara pribadi telah melihatnya, bahkan dengan dunia saat ini, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat bertahan hidup di reruntuhan Guts Vestige Shen Wang. Apalagi Guts Vestige ini adalah sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang ditinggalkan oleh macan tutul langit yang terbelah. Ini hidupmu. Guts Vestige keluar, belum terlambat untuk membunuhmu. Qin Yichen menyatukan jari-jarinya, dan jari raksasa yang merobek langit perlahan menghilang, dan mati lemas yang melanda semua orang tidak lagi tersedia. Sebaliknya, itu sangat kejam. Berlari. Guts Vestige akan runtuh. Yuanche memuntahkan sedikit darah tua, melihat punggung ramping yang berubah menjadi Jin Yao. Mata kera akan pecah, dan Wuchang masih memiliki lebih banyak tabung, dan segera berubah menjadi kepompong beracun Zhang yang diburu, 1000 kaki di udara. Melihatnya, Dewa Emas yang sebelumnya ingin menghadapi pedang, saat ini berubah menjadi burung dan binatang buas. Peninggalan dewa runtuh, dan alam mereka, meninggalkan pemakaman juga kerangka tidak ada, hanya menyisakan abu. Selama penerbangan Qin Yichen, pedang harimau putih dan darah naga keluar, dan setiap kali dipotong, kepala serigala terbang ke bawah dan cahaya darah memercik. Kematian. Cakar Ziyunlong jatuh, seperti pemangsa, difoto pada roh surgawi Youlan. Dengan kapasitas cakar naga, kepala serigala terjepit dan berubah bentuk, dan otaknya memercik. Hong lama-lama, 5 patung visur leopard perlahan runtuh, dan semuanya tampak terkubur. Reruntuhan dewa hancur, batu-batu besar beterbangan, dan langit bersinar.